Sepertinya dia adalah cinta pertama pengantin wanita. Namanya Zhang Hui. Kan, aku tadi merasa kamu familiar, ternyata kamu Zhang Hui. Bro, terima kasih sudah mewujudkan keinginanku. Terima kasih sudah menyiapkan pesta pernikahan sebesar ini untuk aku dan Wan Wan. Kamu cari masalah ya? Zoyun, Zhang Hui adalah cinta pertamaku. Tapi sekarang, dia seperti adik kandungku sendiri. Dia kena kanker, tidak akan lama hidupnya. Harapan terbesarnya adalah bisa menikah denganku. Makanya hari ini aku tidak bisa menikah denganmu. Bro, ini semua salahku. Aku pikir kalau aku bisa menikahi Wan Wan, aku sudah tak punya penyesalan. Jangan dipikirkan, laki-laki harusnya lebih besar hati. Ning Wan, aku sudah susah payah siapkan pesta pernikahan selama setahun. Kamu mau menikah dengan cinta pertamamu. Kamu pikir setelah menikah dengannya, aku masih akan mencintaimu? Zoyun, Ahui sudah hampir meninggal, kamu nggak bisa lebih besar hati. Tunggu aku menemani dia sampai akhir. Nanti aku kembali untuk menikah denganmu. Kamu pikir sampai saat itu? Aku masih akan mencintaimu. Zoyun, aku mencintaimu. Aku juga tahu seberapa besar kamu mencintaiku. Kamu harus tahu, kamu belum kehilangan aku. Setelah sebulan, aku akan kembali, akan jadi istrimu lagi. Nanti tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ning Wan, sekarang demi dia, kamu rela meninggalkanku dan menikah dengan cinta lamamu. Kamu pikir setelah sebulan, aku masih mau menikah sama kamu? Aku takkan pernah lupa pengkhianatanmu. Kamu kasih aku minum apa? Zoyun, aku tahu. Kamu terlalu peduli padaku, jadi, pasti, kamu nggak setuju aku nikah dengan Zhang Hui. Aku cuma bisa kasih kamu minum, obat yang aku racik, kamu akan lupa untuk sementara waktu. Lupa semua yang terjadi hari ini. Obat ini belum lulus, uji keamanan pada manusia, tapi kamu buru-buru, kasih aku minum, kamu peduli nyawanya dia, tapi nggak peduli aku. Aku ini ahli obat terbaik di dalam negeri, di belakangku ada grup Zhou mendukung, obat yang aku racik, nggak bakal bermasalah. Bro, semua nggak percaya pada Wan Wan, aku percaya kamu, kalau kamu mau cepat mati, biar aku bantuin. Zoyun, tenanglah, aku nggak akan biarkan kamu lupa terlalu lama. Efek obat ini cuma 1 bulan, aku akan segera kembali ke sisimu. Zoyun, kamu harus ingat, aku mencintaimu. Kenapa kamu minta aku terima? Aku bukan tempat sampah, bukan sembarang hal menjijikan aku terima. Kalau kamu cinta aku, kenapa kamu mengkhianatiku? Ini bukan pengkhianatan. Apa kamu nggak kasihan sama dia? Dia butuh bantuan kita. Aku sedang berbuat baik. Aku cuma kasih dia sebuah upacara. Sebulan ini aku nemenin dia jalan-jalan. Liburan sebulan. Setelah itu, kita akan lebih baik. Zoyun. Zhao Yun, bangun, istrimu kabur sama orang lain. Siapa perempuan itu? Zhao Yun, kamu kenapa? Aku ini kenapa? Jangan bikin aku takut dong. Bro, kamu begadang semalam, bikin rencana bulan madu, sungguh detail banget. Aku dan Wan Wan sangat senang. Selain itu kamu juga mengorbankan segalanya. Beli mobil sport buat Wan Wan, nyaman banget dipakainya. Ini siapa sih gila? Itu anjing. Zhao Yun, tenang. Zhang Hui sebentar lagi akan mati. Nanti aku pastikan Ning Wan akan menanggung akibatnya. Makasih. Makasih apa? Walau aku nggak kenal mereka berdua, tapi kamu peduli sama masalahku sampai segitu, itu tandanya kamu benar-benar saudara. Aku benar-benar beruntung. Ah, sudahlah, aku juga nggak bantu. Apa? Apa? Dulu aku dengar-dengar kalian nggak srek sama perusahaan kalian, mau tetap di sisiku nggak? Ini kamu masih ingat juga? Kalau aku lupa semua, kan aku jadi bodoh. Kondisi Zoyun nggak bagus. Saat ini, Memang seharusnya aku tetap di sisinya untuk merawat. Kalau aku tetap di sisimu, apa untungnya? aku nggak kerja. Aku cuma makan angin aja nih. Dan muda, aku datang jemput Anda ke kantor buat ngatur semuanya. Silahkan. Baik. Jualin rumah ini ke aku, buat temanku, kasih dia posisi manajer departemen. Siap.
Pak Zhou, obat khusus bernama Elving untuk melupakan sudah masuk tahap uji coba pada manusia. Apakah masih mau terus investasi? Diisi apa? Pak Zhou, dia ahli terkemuka di dalam negeri, bidang otak. Profesor Ning. Profesor penipu? Jadi, maksud Anda? Berhenti semua investasi untuk proyek ini? Baik Pak Zhou, padahal Anda sebelumnya sangat tertarik sama proyek ini. Karena sekarang saya sadar, ini cuma angan belaka. Di dunia ini, mana mungkin ada obat yang bisa bikin orang lupa? Zhou Yun, bangunlah. Istrimu udah kabur sama orang lain, kok kamu masih bisa tidur nyenyak? Siapa tuh? Ini, Siapa itu? Aku nggak kenal. dia tunanganmu yang sudah kamu cintai selama 5 tahun. Ning Wan. Dia mantan Lin Wan, Zhang Hui. Zhang Hui sakit kanker, sisa waktunya kurang dari sebulan. Jadi, Ning Wan meninggalkan semuanya demi dia, kamu paham? Kamu ngerti nggak sih? Kok jadi kayak sinetron murahan gitu sih? Drama televisi aja nggak berani bikin kayak gini. Bro, kamu amnesia juga ada waktunya dong. Balas dendam dulu, amnesia belakangan juga nggak terlambat. Bukan, Kak? Aku sama sekali nggak kenal. Dua orang itu, urusan orang asing, aku kenapa harus peduli? Wanita ini berani-beraninya pamer surat nikah di media sosial. Sayang, Ning Wan, aduh, akhirnya kita mau nikah, dan ngurus surat nikah. lihat deh muka konyol kamu. Aku sampai nyesel udah ngurus surat nikah sama kamu. Wan, aku kena kanker stadium akhir. Kamu mau datang menjenguk aku? Aku segera ke sana. Ada apa? Labku, ada masalah. Aku harus ke sana, urus surat nikahnya kita tunda, ya? Ning Wan, kamu nggak bisa nggak datang kan? Atau, tunggu, sampai kita urus surat nikah dulu, baru pergi juga nggak apa-apa. Aku mohon. Zhou Yun, aku sangat mencintaimu, kapanpun kita urus surat nikah. Bisa kok, tapi hari ini aku benar-benar ada urusan. Ning Wan, Zhou Yun, kamu kenapa? hentikan semua investasi untuk Ning Wan. Bulan malam ini cerah banget ya. Zhou Yun, aku kasih tahu ya, perdana aku harus disimpan untuk malam pernikahan, itu sebagai bentuk hormat untuk calon suamiku. Kamu nggak akan buat aku susah kan? Tentu, aku nggak akan marah sama kamu. Cepat atau lambat, kamu pasti jadi milikku. Aku nggak buru-buru. Ning Wan, ini orang yang kamu bilang kayak adikmu. Ini yang kamu bilang? Hanya pergi liburan sebulan? Sudah sebulan, efek obat Zhou Yun harusnya sudah habis. Sebenarnya aku ingin pulang dan kasih kejutan, tapi nggak nyangka, grup Zhou menghentikan investasi untuk eksperimennya sebulan lalu. Aku harus selesaikan dulu masalah investasi ini, baru pulang cari Zhou Yun. Dia pasti kangen aku. Sekretaris Song, aku datang hari ini, mau tanya, kenapa grup Zhou menghentikan investasi untuk eksperimennya, padahal Pak Zhou sangat optimis. Dengan hasil eksperimennya, kenapa proyek ini tiba-tiba dihentikan? Untuk ini, kamu sebaiknya tanya langsung ke Pak Zhou. Pak Zhou? Orang besar yang misterius itu, ternyata mau muncul juga. Zhou Yun, kenapa kamu ada di sini? Dia ingat aku, dan cari tahu aku di sini, datang jemput aku pulang. Zhou Yun, akhirnya kita bisa menikah. Aku sudah bilang, hari-hari kita ke depan pasti lebih baik. Aku akan buat kamu jadi orang paling bahagia di dunia ini. Zhou Yun, aku sudah pulang. Kamu siapa?
Zoyun, jangan bercanda. Aku Ningwan, apa ada yang bilang sesuatu sama kamu? Aku nggak kenal kamu salah orang. Nggak mungkin. Obatnya sudah habis efeknya, kenapa dia nggak inget aku? Nona Ning, tolong jaga sikap. Kalau kamu terus kayak gini, aku cuma bisa panggil satpam masuk. Sekretaris Song, aku nggak bermaksud buruk. Dia tunanganku, kita cuma lagi ada masalah kecil. Bisa nggak kamu keluar dulu? Biar kami selesaikan sendiri, nggak usah diselesaikan. Aku rasa lebih baik lapor polisi saja. Kamu ngapain? Zoyun, aku sudah tahu. Pasti obatnya belum hilang efeknya. Kamu cuma lupa aku. Karena amnesia, kamu akan segera ingat aku. Kasih aku waktu 10 menit lagi. 5 menit saja. Zoyun, lihat kita pacaran. Segera akan menikah. Sebelum aku pergi dinas, memorimu sudah mulai bermasalah. Percayalah padaku, aku akan segera menyembuhkanmu. Kita dulu sudah melalui banyak hal, kenangan indah. Tapi semuanya hancur saat kamu memilih mantan. Mulut bilang kangen, bilang cinta, tapi di ponsel masih simpan foto mantan. Ningwan, kamu benar-benar munafik. Nona Ning, sebenarnya kamu punya berapa tunangan? Kamu salah paham, pria di foto itu adalah adik saya, Zoyun. Saya benar-benar tunanganmu. Kita sudah sepakat setelah perjalanan bisnis, kita menikah. Oh ya, ini cincin lamaran yang kamu kasih, kamu lupa ya? Ningwan, kamu benar-benar tak tahu malu. Dulu pakai cincin berlian yang saya beli dan nikah sama Zhang Hui, sekarang malah berani bicara soal itu di depan saya. Bikin saya jijik. Sekretaris Song, tolong urus masalah ini, saya masih ada rapat. Nona Ning, tolong jaga sikap. Kalau kamu terus begini, saya terpaksa lapor polisi. Baik, saya tahu. Saya pergi, Zoyun. Aku percaya padamu, kamu pasti segera ingat aku. Untung aku sudah siap semuanya. Kalau kamu lupa aku Masih bisa pakai ini untuk bantu kamu ingat. Jangan takut, Zoyun, kamu pasti segera ingat aku. Satpam, satpam. Zoyun, masih belum cukup buat kamu percaya. Suntik lagi, kamu bakal langsung ingat aku. wanita ini benar-benar kejam. Obat pelupa dulu. Belum lolos uji keamanan, tapi dipaksakan, diminumkan padaku, Sekarang, entah apa. yang disuntikan padaku. Inilah yang dia sebut cintanya padaku. Ningwan, aku peringatkan, kalau kamu masih berani sentuh dia, bukan cuma tamparan yang kamu dapat, siapa kamu sampai urusan aku. Dan Zoyun, hubunganmu sama dia apa? Kami sudah cinta 5 tahun. Segera akan menikah, diam. Zoyun, kamu sudah ingat kan? Aku tahu aku salah, mari kita menikah, ya. Aku tidak kenal kamu. Bro, kamu sudah agak baik kan? Belum mati juga kan? Aku tahu itu kamu memprovokasi hubungan aku dan Zoyun. Zoyun, jangan dengarkan dia. Aku anggap Zhang Hui cuma adik. Aku cinta kamu. Loh, oh ya? Lihat ini. Adik siapa? Yang berani kasih bekas isapan di leher kakaknya. Menyebut perselingkuhan dengan kata-kata sehalus itu, kamu kira kami bodoh. Bukan begitu. Zoyun, dengarkan penjelasanku. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Ningwan, mungkin dulu kita tunangan, tapi sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Kenapa bisa begini? Padahal efek obat sudah lewat. Tidak apa-apa, aku masih bisa buat obat mengembalikan ingatan. Aku pasti akan membuatmu ingat aku. Ningwan, wanita gila ini. Apakah ingatan benar-benar sepenting itu? Kamu berselingkuh, kamu mengkhianati hubungan kalian. Apakah Zoyun ingat kamu atau tidak? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Tolong lepaskan dia. Diam, kamu tahu apa? Zoyun mencintaiku. Dia cuma sedang kehilangan ingatan. Aku akan segera membuat obatnya. Zoyun, tunggu aku lihat. Wanita ini benar-benar gila. Aku takut Ningwan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Belakangan ini aku ada di dekatmu untuk berjaga-jaga. Tenang, obat apapun yang dia pakai padaku, tidak ada efeknya sama sekali. Zoyun, kamu sebenarnya sudah pulih ingatan. Kan, lihat aku merendahkan diri, memohon padamu. Kamu bangga. Ya. Zoyun, kamu bahkan tak tega memukulku sekalipun. Apa dia berani memukulku? Aku perlu alasan untuk memukulmu. Zoyun, kamu jelas sudah pulih ingatan.
Tapi sengaja mainkan perasaanku, kamu merasa bersalah sama aku? Kakak, kamu harus sadar. Ya, kamu yang mulai berselingkuh duluan, masih punya muka ngomong Zoyun main-mainin perasaanmu. Kamu kok bisa setampan itu ya? Pergi sana. Aku gak kenal kamu. Aku gak tahu kamu ngomong apa. Aku butuh istirahat sekarang. Tolong keluar, Zoyun. Aku tahu kamu marah karena urusan Zhang Hui. Tapi sebelum orang tua Zhang Hui meninggal, mereka menitipkannya padaku. Dia juga kena kanker. Sebelum dia meninggal, aku nggak bisa tinggal diam. Do Yun, aku salah. Aku bersumpah aku nggak akan ketemu dia lagi. Meski dia meninggal, aku nggak akan datang ke pemakamannya. Tolong, jangan bilang kamu nggak kenal aku ya. Kamu mau berpura-pura jadi korban buat siapa sih? Cepat bangun. Aku sampai sujud nih, bisa bikin umur pendek semua. Nona Ning, aku ulangi sekali lagi. Aku nggak kenal kamu, kita nggak mungkin. Tolong jangan ganggu aku lagi. Keluar. Aku ahli bedah otak terbaik di negeri ini. Obat yang aku buat gak ada masalah. Kamu memang sengaja bikin aku marah. Wah, aneh banget. Sekarang kalian malah bertukar peran ya. Dulu pas kuliah, dia yang suka ngambek, gak jelas. Kamu juga kayak dia, berdiri semalaman di depan asrama. Kamu bilang, kamu gak kasihan sama dia kan? Orang yang nggak penting. Aku nggak peduli sama sekali, cuma muak. Kalau hujan, panggil ambulan saja. Kamu nggak takut dia mati di depan rumahmu? Nggak takut bawa sial? Wan. Maaf, semua salahku. Kalau aku tahu kamu sayang sama dia, aku nggak akan minta kamu wujudkan mimpiku. Wan. Jangan bodoh, Zoyun cuma mempermainkan kamu, buat orang kayak dia nggak pantas. Kamu juga siapa yang pantas ngomong begitu? Dulu kamu tahu, Doyun mau nikah sama Ningwan. Kamu malah ngotot bawa Ningwan. Kira-kira kamu siapa sih? Aduh, tengah malam masih nggak selesai juga nih. Aku nggak punya waktu dengerin cerita cinta kalian berdua. Cepat pergi sana. Aku mau balik tidur. Zoyun, aku capek. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Sebenarnya kamu sudah ingat aku kan? Sengaja lihat aku hancur dan gila. Gak peduli permohonanku yang putus asa, menginjak harga diriku dengan kaki kamu. Bikin aku sangat kecewa. Zoyun, kamu dan Wan udah pacaran 5 tahun. Semua karena duit Wan, kamu cuma jadi pemakan gratisan. Kamu punya hak apa buat ninggalin Wan? Kalian tahu siapa Zoyun? Masih harus disokong sama wanita hina. Wan itu di belakangnya ada grup Zo. Meski dia cabut investasi 1 miliar, Wan, kamu jangan takut. Aku kenal baik bos, grup Zo. Besok aku bawa kamu ketemu dia, biar dia atur investasi baru. Ayo kita pergi. Ningwan, aku harap kamu serius. Nanti jangan ganggu aku lagi. Jangan datang lagi. Kok kamu lagi sih? Keamanan kerja kayak gimana sih, Satpam? Aku dan Bos Zhou sudah lama kenal. Taruh barangmu di sini, terus keluar. Gak usah ganggu lagi. Kamu benar-benar presiden grup Zhou. Kamu, Kalau begitu proyek ini langsung jalankan saja. Kembali nanti cepat beri saya kabar. Pergi sekarang. Pak Zhou, ini uang hidup bulan depan. Untuk Anda dan Nona Ning. Doyun, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Mobil ini, bukankah mobil presiden grup Zhou? Saya sudah beberapa kali lihat di TV. Pak Zhou juga ikut. Baru saja saya antar sopir pengganti. Ternyata kebetulan, Pak Zhou. Ayo cepat pulang. Aku mau masakan kamu yang paling kamu suka. Udang saus tiram. Kamu benar-benar. Teman lama? Lama tak jumpa. Duduklah. Duduk. Pak Zhou memang seperti itu. Wan adalah istriku, juga kepala proyek investasi yang didukung grup Zhou. Saya mau tanya, kenapa grup Zhou menghentikan investasi? Kenapa? Apa?
Nona Ning, proyek eksperimen sudah dihentikan investasinya. Saya tidak tahu soal ini. Pak Zhou, saya sangat percaya dengan eksperimen lupa ini. Tolong teruskan investasi dari Anda. Tolong lanjutkan investasi kami. Saya pasti akan memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Tidak masalah, hanya saja ada sedikit hal. Sejujurnya, akhir-akhir ini, dana perusahaan sulit berputar. Mungkin ini sebabnya banyak proyek eksperimen dihentikan investasinya. Lalu bagaimana ini? Eksperimennya aku akan segera ada konferensi pers. Banyak bahan eksperimen butuh dana. Nona Ning, jangan khawatir. Begini saja, kamu tetap siapkan konferensi pers tepat waktu. Konferensi pers, dana yang diperlukan, kamu keluarkan dulu sendiri. Nanti pada hari konferensi pers, grup Zhou akan mentransfer uang ke kamu. Nona Ning, coba pikirkan. Pada hari konferensi pers, akan ditampilkan dukungan dana dari grup Zhou untuk kamu. Ini seperti mengumumkan ke seluruh negeri, pihak yang mendukungmu adalah grup Zhou. Pak Zhou benar. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Wan, jangan takut. Aku berbeda dengan Zhou Yun. Dia tidak berguna, dia cuma bikin kamu sengsara. Aku rela memberikan semua sisa yang aku punya untukmu, membantu kamu wujudkan mimpi. Ini 10 juta terakhir yang aku miliki. Simpan baik-baik. Uang ini hanya bisa dicairkan pada saat konferensi pers. Apa aku belum membantu kamu? Tidak sama sekali. Aku bisa dulu pinjam uang untuk bahan eksperimen, lalu nanti pada hari konferensi pers, aku bayar pakai cek. Ahui, aku memang tahu kamu selalu baik padaku. Selamat datang kepada semua profesor dan akademisi di bidang ini yang hadir dalam konferensi pengumuman hasil eksperimen lupa ingatan. Ini adalah obat lupa terbaru hasil penelitian. Sudah berhasil diuji coba pada tikus putih. Dua tikus yang awalnya akrab, setelah disuntik obat, jadi saling asing. Tidak lagi berkumpul. Saya yakin di masa depan dekat, obat lupa saya ini akan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Sepertinya semua hadirin Sangat mengapresiasi eksperimen saya. Tidak sia-sia saya pinjam uang berbunga tinggi untuk beli bahan eksperimen. Kali ini saya akan sukses besar. Eksperimen ini juga mendapat investasi dari grup Zhou dan Zhang Hui. Grup Zhou ternyata terus memberikan investasi untuk eksperimennya. Saya yakin tidak lama lagi akan bisa go public. Barusan kamu juga lihat efek obatnya, proyek eksperimen yang bagus sekali, pastinya grup Zhou mau investasi, ini situasi menang-menang. Terima kasih banyak kepada grup Zhou atas eksperimen kali ini. Sedangkan Ahui, dia adalah cinta pertama saya, karena menderita kanker stadium akhir, tidak bisa hadir di konferensi, tapi dia selalu diam-diam mendukung saya, bahkan sisa uang terakhirnya, dipakai untuk investasi eksperimen saya. Ningwan, cinta pertamamu memang murah hati sekali. Aneh. Kenapa Pak Zhou tidak datang hari ini? Apa mungkin ada perubahan rencana investasi eksperimen? Hari ini adalah hari pembayaran utang. Kapan uangnya akan dibayar? Aku akan membayar. Di belakangku ada grup Zhou berinvestasi untukku. Kalau kalian berani merusak rencanaku hari ini, jangan harap dapat uangnya. Sekretaris Song, hari ini, hari yang penting sekali. Kenapa Pak Zhou terlambat? Pak Zhou tidak terlambat. Proyek yang Pak Zhou incar tidak akan ditinggalkan di tengah jalan. Benar kan? Selama proyek itu menarik bagi Pak Zhou, janji investasi akan tetap ditepati. Dengan catatan Pak Zhou memang tertarik. Zhou Yun, aku tahu kamu sudah ingat lagi. Lihat kan? Bahkan grup Zhou investasi untukku. Sekarang kamu, apakah sudah mulai menyesal kehilangan aku? Maaf ya. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Kalau kamu sekarang mau minta maaf dengan tulus, aku akan memaafkanmu. Aku bisa anggap semua itu belum pernah terjadi. Kamu masih berani bilang begitu. Bukankah kamu dulu yang berlutut memohon kepada Zhou Yun agar kembali? Pria itu siapa? Kenapa aku belum pernah lihat sebelumnya? Dia bos perusahaan mana? Lihat bajunya yang lusuh, nggak kayak bos. Kayaknya dia yang ditinggalin Nona Ning deh. Maksudnya cari masalah, ya? Lari kemana, Ningwan? Kamu ngapain sembunyi? Hari ini kan acara penting banget. Kalau ada yang mau dibicarain, kita omongin di belakang aja. Jangan banyak omong, bayar utangnya sekarang juga. Uang kamu itu, semuanya dijamin dengan alat
alat ini. Kalau gak bayar hari ini, semua barang ini bakal saya bawa. Cuma 10 juta, kan? Lihat ini. Ini dari Zhang Huiyang. Kasih ke saya. Meski gak ada investasi dari grup Zhou, saya tetap punya duit buat lanjutkan eksperimen. Lagi pula Zhang Hui gak kayak orang tertentu. Dia gak bakal bikin saya menderita begitu. Dasar cewek busuk, berani bohongin saya. Kira gue gak pernah lihat cek. Berani-beraninya kasih yang palsu. Palsu? Gak mungkin Hui gak bakal bohong sama saya. Coba lihat lagi dengan teliti. Gue gak peduli kamu pinjem atau jual hari ini, duit gue harus balik hari ini juga. Saran gue, mending cepet bayar, jangan kira gara kamu cewek, gue sama abangmu bakal lembek. Kalau dipaksa, gue bisa potong tanganmu. Kalau dipaksa, aku bisa potong tanganmu, tapi aku gak bisa tahan kamu. Zhang Hui tadi pagi sudah meninggal karena sakit. Apa? Sebelum meninggal, dia pasti sendirian dan kesepian, semuanya salah grup Zhou. Kalau mereka nggak putuskan investasiku, mungkin aku masih sempat menemani Zhang Hui. Semua dengar dulu dong, ini ngomong apa sih? Grup Zhou cuma duduk manis malah kena beban. Kamu ngerti apa? Perusahaan besar kayak grup Zhou, harusnya omongannya bisa dipercaya. Mereka janji akan datang ke konferensi pers. Janji akan terus investasi, tapi ternyata bohong semua. Nggak mungkin ya, perusahaan sebesar grup Zhou juga bisa ngomong nggak sesuai janji. Tapi jangan cuma dengar kata sepihak wanita ini saja, aku bisa buktikan. Grup Zhou sudah menghentikan investasi pada eksperimen Nona Ning, dan Bos Zhou tidak pernah bilang di konferensi pers akan terus investasikan pada Nona Ning. Ternyata grup Zhou sebesar itu juga bisa bohong ya. Pak Zhou memang akan datang untuk menghadiri konferensi pers, tapi dia tidak pernah bilang akan terus berinvestasi untuk Nona Ning. Nona Ning, pikirkan lagi. Pada hari konferensi pers, menampilkan dukungan investasi dari grup Zhou untuk Anda, artinya Anda memberitahu seluruh negeri bahwa sandaran Anda, Nona Ning, adalah grup Zhou. Aku sudah merekam apa yang dikatakan manajer Zhou hari itu. Rekaman ini milik Nona Ning. Kalau mendengarkan suaranya, sepertinya bukan suara manajer Zhou, kan? Ini bukankah suara sopir Xiaowu? Apa ini bukan presiden grup Zhou? Yang duduk di barisan pertama, The Hou Yun, adalah presiden grup Zhou kami, Nona Ning. Aku tidak tahu bagaimana sopir Xiaowu berbicara dengan Anda, tapi investasi grup Zhou selalu diputuskan oleh manajer Zhou. Aku yakin semua yang ada di sini harusnya tahu. Pantas saja, grup Zhou terus berinvestasi mendukung eksperimennya. Ternyata Zhou Yun adalah presiden grup Zhou. Dia selama ini diam-diam membantu aku. Pak Zhou, ternyata selama ini Anda yang terus mendukung dan investasi untukku. Kenapa Anda tidak bilang dari dulu? Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Apakah Anda mau memaafkanku? Mari kita mulai lagi. Mulai lagi, Ningwan, apa itu berarti kamu lupa aku selingkuh? Atau kamu lupa sudah membiarkan Zhou Yun pergi? Kamu masih punya muka ngomong begitu. Kamu ngerti apa sih? Mana ada suami istri yang gak pernah bertengkar? Aku dan Zhou Yun benar-benar saling mencintai. Katamu bikin aku mual. Zhou Yun, aku tahu. Kamu masih mencintaiku. Kamu datang ke konferensi hari ini. Pasti untuk proyek eksperimenku kan? Ayo kita berdamai. Jangan bertengkar lagi. Nona Ning, kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali gak kenal kamu. Oh ya, aku lupa. Kamu belum pulih ingatannya. Gak masalah Zhou Yun, aku mau tunggu kamu. Sama seperti kamu mau tunggu aku. Mungkin banyak yang belum tahu, eksperimenku bukan cuma berhasil di tikus putih saja. Ini juga berhasil pada tubuh manusia. Setelah Zhou Yun menyuntikkan obat itu, dia memang benar-benar lupa aku. Jadi percobaanku ini sukses. Semoga kalian semua bersedia berinvestasi di eksperimennya. Pasti kalian penasaran? Kenapa Zhou Xi menginvestasikan 5 tahun untuk eksperimennya, tapi tiba-tiba dihentikan bulan lalu? Itu karena dia percobaan Ningwan benar-benar gagal. Sedangkan aku, yang jadi objek percobaan, untuk keberhasilannya, aku sama sekali tidak lupa. Jadi selama ini, kamu pura-pura tidak kenal sama aku. Kamu bagaimana bisa mempermainkan perasaanku begitu? Kamu yang duluan mengkhianatiku. Setelah mengkhianatiku, kamu malah paksa aku lupa dengan obat itu. Setelah kamu dan yang kamu sebut cahaya bulanmu bersenang-senang, baru kamu mau ambil aku kembali sebagai sampahmu. Kalau dibandingkan dengan tindakanmu, Zhou Yun sudah sangat baik padamu. Zhou Yun, aku tahu aku salah. Sekarang, Zhang Hui sudah meninggal. Bisakah kita lupakan masa lalu? Mulai lagi, aku sudah siapkan gaun pengantin, tinggal menunggu menikah denganmu. Ada pepatah bilang, sekali tidak setia, 100 kali tak dipercaya. Kalau kamu, yang tidak setia dalam cinta, Zhou Yun tak akan peduli. Aku sudah paham, wanita ini pengen semua, tapi terlalu licik tak kusangka.
Presiden grup Zhou, yang terhormat begitu setia dalam cinta. Tapi wanita ini malah tak menghargainya. Aku nggak peduli kamu suami yang sudah meninggal. Atau presiden? Uang ini kamu harus bayar hari ini, Zhou Yun, demi... Kisah cinta kita selama 5 tahun. Bisa bantu aku bayar hutang ini? Siapa mau bayar hutangmu? Baiklah. Baik. Zhou Yun, aku tahu. Kamu masih mencintaiku. Terima kasih sudah bantu aku bayar hutang kali ini. Asal kamu mau rujuk denganku, aku akan patuh sama kamu selamanya. Kakak, kamu gak serius mau rujuk sama cewek manis ini kan? Kamu lupa dia? Dulunya bagaimana sama kamu? Kalau Zhang Hui gak kena kanker, apa dia bakal balik cari kamu? Diam. Jelas-jelas, The Hou Yun masih cinta aku. Kamu yang bikin kita lama gak baikan. Aku tahu. Kamu suka sama Zhou Yun? Aku? Mau rebut dia? Omong kosong. Ning Wan. Dulu kamu bilang, mau nikah besar denganku, apa masih berlaku? Masih berlaku, Zhou Yun. Asal kamu mau menikahiku, aku langsung siapin pernikahannya. Qiao Yan. Kamu sebagai sahabatku, jangan sampai nggak hadir di pernikahanku. Siapa yang mau datang? Kamu dan cewek manis ini, pernikahan kalian. Zhou Yun, dasar pecundang. Zhou Yun, kamu benar-benar gak marah sama aku lagi. Benar-benar mau nikah sama aku. Kenapa nggak jadi ngomongin serius? Jadi? Zhou Yun, tenang saja. Aku pasti bikin pernikahan yang meriah. Aku pasti buat kamu jadi pria paling bahagia di dunia. Zogdian, kita sudah melewati banyak rintangan. Hari ini, aku akhirnya bisa menikah denganmu. Pesta pernikahan kali ini memang cukup bagus, jauh lebih baik dari yang kemarin. Zhou Yun, bukankah aku sudah bilang padamu, hari ini adalah hari pernikahan kita? Kenapa kamu datang dengan pakaian seperti itu? Oh, aku tahu. Kamu kira hari ini adalah hari pertunangan kita, kan? Kamu bilang nggak akan datang, kan? Marah tetap marah. Tapi aku harus datang ke pernikahanmu, soalnya ini pernikahan sahabat. Baik, aku juga belum kasih uang hadiah. Kamu ngapain? Zhou Yun, ini maksudnya apa? Makasih ya, udah siapin. Pernikahan yang begitu indah buat aku dan Qiao Yan. Qiao Yan, kita sudah jadi saudara selama 5 tahun, tapi dalam rencanaku ke depan, kamu sudah ada di dalamnya. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau, cepat pasang cincin berlian ini ke jariku. Zhou Yun, kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Apa main-mainin aku itu seru? Aku tahu kok. Kamu pura-pura melamar dia, hanya buat sengaja bikin aku kesal. Kamu sama sekali nggak suka dia. Cewek tomboy, kayak Qiao Yan. Udah cukup, kamu punya hak, ngomongin Qiao Yan? Di hatiku, dia 1000 kali lebih baik dari kamu. Zhou Yun, gimana kamu tega begitu ke aku? Kamu bagaimana bisa mengkhianati perasaan kita? Aku cuma membalas kamu dengan cara kamu memperlakukanku, kok kamu gak tahan sih? Aku ngerti. Pasti kamu masih belum bisa lepas dari masa lalu sama Zhang Hui. Dia kan udah stadium akhir kanker. Harapan terakhirnya adalah bisa bareng aku. Kenapa kamu gak bisa ngerti sih? Apalagi sekarang dia udah meninggal. Zhang Hui, kamu gak mati. Ini sebenarnya gimana ceritanya? Zhang Hui, kamu jelasin baik-baik sama Wan Wan. Kenapa kamu gak mati? Wan Wan. Jangan marah sama aku ya. Aku juga ada alasan, aku dengar kamu sama Zhou Yun. Si cowok itu nikah, aku kesel banget. Mau bikin Zhou Yun jijik. Kamu bikin jijik Zhou Yun. Atau kamu bikin aku jijik, kamu bilang kamu mau mati. Makanya aku kasih barang paling berharga aku buat kamu. Gimana kamu bisa begitu sama aku? Aku juga gak tahu. Kamu sama Zhou Yun udah pacaran 5 tahun. Dia gak pernah sentuh kamu. Lagi pula, kalau aku mau, tinggal bilang aja. Kamu, kita, gak ada waktu. Dengerin kalian ribut. Qiao Yan, ayo kita pergi. Kalau kamu gak sakit. Kita udah pernah intim. Aku harap kamu tanggung jawab sama aku. Gak mungkin. Kamu bilang apa? Maksudku, aku gak mungkin nikahin kamu. Sama kamu aku kasih tahu aja, keluarga aku udah nyari calon istri buat aku. Dia jauh lebih anggun dari kamu. Aku cuma main nama kamu aja. Kamu serius banget? Zhang Hui, kamu brengsek. Kamu yang percaya aku lihat kamu terlalu sayang. Kalau gak cepet putusin aku, jadi berantakan pernikahan aku. Makanya aku bilang aku sakit kanker stadium akhir. Zhang Hui, aku merasa aku gak pernah buat kamu kecewa. Setelah kita putus,
Aku jaga kamu kayak adik sendiri, pas aku tahu kamu kena kanker. Aku putuskan untuk merelakan aku batalin pernikahan sama Zoyun buat nemenin kamu. Gimana kamu bisa begitu sama aku? Kita udah putus? Kamu malah berusaha baik sama aku? Kalau itu bukan murahan, apalagi kalau kamu mau cinta tulus, Zoyun udah kasih kamu. Kamu perlakukan dia gimana? Cewek kayak dia yang gampang ganti-ganti pasangan, pantas dapat nasib kayak gitu. Tapi masih pengen orang lain tulus sama dia? Dia layak dapat itu. Sampai hari ini, Aku baru sadar betapa salah dan konyolnya aku. Seharusnya gak percaya omongan Zhang Hui, hilangin suami baik kayak Zoyun. Ningguan, jangan mikirin buat balikan sama Zoyun lagi. Cowok mana yang gak risih pas wanitanya selingkuh? Kamu udah kasih tubuh kamu ke aku, kalau Zoyun masih mau sama kamu, dia juga murahan. Zoyun gak bakal jadi bajingan kayak kamu. Kamu pasti dapat balasan. Zoyun cinta sama aku. Selama aku menyadari kesalahan dan minta maaf dengan tulus, dia pasti akan kembali padaku. Zoyun, jangan tinggalkan aku. Ya, aku benar-benar salah. Zoyun, aku benar-benar tahu aku salah, semua ini salahku. Karena terlalu baik, percaya omong kosong Zhang Hui. Berilah aku kesempatan lagi. Aku pasti akan buktikan, dengan tindakan, orang yang kucintai selalu kamu. Yang sudah terjadi? Sudah terjadi, kita juga sudah tidak mungkin lagi. Kalau kamu masih punya harga diri, jangan ganggu aku lagi, pergi. Zoyun, aku benar-benar gak bisa tanpamu. Tolong, jangan pergi. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Aku akan menebusnya. Anggap saja semua itu gak pernah terjadi. Mari kita mulai dari awal, oke? Berapa kali aku harus bilang supaya kamu paham, aku dan kamu itu nggak mungkin. Selain itu, aku sekarang sudah punya orang yang kusukai. Aku akan bersama Qiaoyan. Qiaoyan, kamu kan orangnya baik. Pasti gak susah cari pacar. Aku minta tolong, serahkan Zoyun padaku. Aku gak bisa hidup tanpa Zoyun. Seandainya tahu seperti ini, kenapa harus dari awal? Gak semua orang mau dengan rela menunggumu di tempat yang sama. Kalau sudah terlewat, ya sudah terlewat. Zoyun, jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Jangan pergi, aku mohon. Aku benar-benar gak bisa tanpamu. Kalau sampai kamu juga gak mau aku. Hidupku ini mau ada artinya apa lagi? Bawa dia ke rumah sakit, baik. Kamu juga tahu aku orangnya. Bicara apa adanya, gak muter-muter. Barusan kamu bilang mau bertunangan denganku. Itu sengaja buat ngeselin Ningguan kan? Kenapa kamu bilang begitu? Kita kan sahabat baik. Walaupun aku cewek, kamu juga gak pernah anggap aku sebagai cewek kan? Dulu karena ada Ningguan, jadi aku gak pernah serius mikirin hubungan kita. Tapi setelah dipikir-pikir, kamu sudah banyak berkorban buat aku. Contohnya rambut panjangmu dulu. Waktu kuliah, kamu sampai nangis potong rambut panjangmu, biar bisa nemenin aku ikut pelatihan. Setelah itu dalam waktu lama, aku cuma lihat kamu dengan rambut pendek. Itu juga demi bisa selalu bareng kamu. Hatiku kecil, gak muat buat banyak orang. Aku melamar kamu, itu mau bilang, kalau aku suka kamu, cinta kamu. Beberapa hari ini, aku harus tinggal di rumahmu. Ningguan tidak akan tinggal diam. Aku harus menghindarinya. Zoyun, aku mencarimu cukup lama, kok kamu malah sembunyi di rumah orang lain? Aku buat makanan favoritmu, iga asam manis. Cepat coba. Kamu juga bisa masak ya? Dulu waktu kita tinggal bareng, kamu yang selalu masak buat aku. Aku juga coba belajar masak beberapa menu, coba deh, lihat kemampuan aku. Aku ingat kamu paling suka iga, coba deh. Kurang banyak nih, biar Ningguan yang masak lagi untukmu. Sampah kayak gitu aku gak mau makan. Aku ingat kamu dulu, suka banget baju ini. Tapi gak pernah berani beli, aku belikan, coba dipakai. Aku gak butuh baju seperti ini.
Lemari baju keluarga Zo ada lebih dari 20 potong. Aku bukan lagi anak miskin dulu. Kamu juga gak usah datang manis-manis. Aku gak akan suka kamu lagi. Zoyun, aku tahu aku dulu banyak salahnya. Aku gak berharap kamu bisa maafin aku dalam waktu dekat, tapi aku harap kamu bisa pikirin ulang hubungan kita dengan serius. Jangan gara-gara salah paham terus nikah sama orang lain. Ningwan, kamu terlalu percaya diri ya. Aku sama Zoyun sudah 5 tahun bareng. Zoyun itu orang yang setia, gak mungkin gampang-gampang sama orang lain. Aku dan Qiaoyan sudah bertunangan, kamu gak usah repot-repot lagi. Oh ya, kalau kamu sempat, bisa datang ke pernikahan kami. Kalau kamu sudah putuskan nikah sama Qiaoyan, aku cuma bisa doakan yang terbaik buat kamu. Tapi investasi proyek eksperimennya masih butuh dukungan grup Zo. Ningwan, kamu memang gak tahu malu ya? Kamu sudah gagal dalam eksperimenmu. Masih punya muka minta investasi ke grup Zo. Apa kamu benar-benar menganggap kita semua sebagai orang bodoh? Grup Zhou tidak akan investasi pada proyek yang gagal, jadi kamu gak perlu pusing lagi. Coba tanya perusahaan lain saja. Zoyun, obatku tidak gagal. Kamu gak kehilangan ingatan karena kamu sangat mencintaiku, makanya kamu gak benar-benar melupakanku. Ningwan, omonganmu itu sangat lucu. Kamu tahu, pasti begitu. Kalau orang lain, pasti sudah melupakanku. Zabri Uyun, kamu terus mencintaiku. Meski sudah minum obat itu, kamu masih bisa ingat aku. Zoyun, kita saling mencintai. Jangan karena masalah kecil langsung pisah. Sayang sekali kalau begitu. Kamu ngambek nikah sama Qiaoyan. Itu juga gak bertanggung jawab ke Yang Yan. Kalau begitu, aku tanya, kamu cinta aku, kan? Baiklah, kalau kamu cinta aku, minumlah obatmu. Lihat seberapa besar cintamu padaku, apa kamu masih ingat aku? Tentu saja. Kamu maksud apa bilang begitu? Kalau kamu cinta aku, kamu minum obat itu di depanku. Kalau kamu lakukan itu, aku percaya kamu benar-benar mencintaiku. Zoyun, kamu bercanda apa sih? Obat itu nggak bisa sembarangan diminum. Kamu juga tahu obat nggak bisa sembarangan. Dulu waktu itu kenapa kamu buat aku minum dengan enak saja? Terus bilang, kamu cinta Zoyun. Tapi saat-saat penting, kamu malah lebih sayang diri sendiri, Ningwan. Kalau kamu mau dapat investasi dari grup Zhou, cuma eksperimen di tikus putih saja, nggak cukup. Sekarang kamu minum obat itu. Bukan cuma bisa, buktikan. Obat eksperimen kamu berhasil, tapi juga bisa buktikan. Kamu mencintaiku. Kan bisa 2 keuntungan sekaligus. Gimana menurutmu? Tapi aku nggak bawa obat hari ini. Kalau begitu, Mungkin kamu bawa obat besok ke kantor saja. Minum di depan Zoyun. Kalau berhasil, Zoyun langsung kasih kamu investasi. Bagaimana? Bisa sih, bisa. Deal ya? Ningwan, ini kesempatanmu cuma sekali ini saja. Kalau kamu nggak datang ke kantor besok, berarti kamu nggak cukup cinta sama Zoyun. Kalau begitu, Zoyun jadi milikku. Kamu juga jangan ganggu kami lagi. Zoyun, aku takut. Qiaoyan, ini obat. Nggak bisa sembarangan diminum. Kalau obat ini gagal, aku nggak akan lupa kamu. Kalau obat ini berhasil, aku sudah mencintaimu selama 5 tahun. Aku yakin aku tetap nggak akan lupa kamu. Ningwan, kamu selalu bilang kamu paling cinta sama Zoyun. Berani minum. Aku sudah tahu aku nggak akan lupa kamu. Zoyun, sekarang kamu tahu betapa aku mencintaimu. Qiaoyan? Kamu masih ingat aku? Kamu siapa? Lihat, kamu sampai ketakutan. Aku lupa orang lain tapi nggak bisa lupa kamu. Zoyun, sekarang bisa buktikan eksperimennya berhasil kan? Bisa bikin grup Zou, terus kasih investasi ke eksperimen aku. Ningwan, kamu masih ingat Zhang Hui kan? Ngapain sebut dia? Ternyata kamu masih ingat Zhang Hui ya? Kelihatannya, kamu juga cinta Zhang Hui, sampai ke tulang sumsum ya? Makanya kamu belum lupa. Dia, Ningwan, kamu ini benar-benar penyayang semua ya? Nggak mungkin. Aku seharusnya nggak ingat Zhang Hui. Sebenarnya gimana sih? Simple. Karena cintamu ke Zoyun dan Zhang Hui itu sama saja. Kalau begitu, apa hakmu bilang orang yang paling kamu cintai adalah Zoyun? Nggak mungkin obat ini. Ini berarti obat yang kamu teliti sama sekali nggak ada efeknya. Makanya grup Zou nggak bakal kasih investasi lagi. Aku ini ahli saraf top di seluruh negeri. Obatku mana mungkin nggak berfungsi?
Pasti ada orang yang sabotase, kamu yang bawa obat keluar lab. Ditaruh di meja, jadi nggak ada yang sentuh, biar kamu bisa nyalahin aku terus. Kamu benar-benar bikin masalah tanpa alasan. Tidak mungkin. Aku sudah habiskan 5 tahun mengembangkan obat ini. Padahal obat ini efektif di tikus percobaan, kenapa tidak berfungsi di manusia? Itu hanya berarti kemampuanmu terbatas. Diam, Zoyun. Obat lupa ini adalah mimpiku, kamu tahu itu. Meski kamu benci aku, kamu tidak boleh hancurkan mimpiku. Wanita ini benar-benar gila, aku mengerti sekarang. Pasti ada yang salah dalam proses percobaan. Pasti aku lewatkan sesuatu, makanya obatnya tidak berefek. Aku masih punya kesempatan. Meski grup Zhou tidak mau investasi, aku masih bisa cari perusahaan lain yang mau invest. Maaf Pak Zhou, saya tidak berhasil menghentikannya. Wan, aku benar-benar kena kanker. Kamu tidak akan ninggalin aku kan? Bajingan. Pergi sana. Kamu kira aku masih percaya omonganmu? Wan, aku benar-benar kena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Beberapa hari lalu, aku dan tunanganku cek kesehatan pranikah. Aku didiagnosa kanker stadium akhir. Tunanganku kabur, keluarga Zhang juga mengusirku. Sekarang aku cuma punya kamu saja. Sebelumnya itu salahku. Aku cuma ngomong hal nggak jelas. Maafkan aku, ya. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Wan. Dokter pemeriksa, lihat. Aku beneran nggak bohong, kontrol lagi Cimingming. Lihat, aku beneran nggak bohong. Aku memang kena kanker stadium akhir. Aku nggak akan hidup lama lagi. Zhang Hui, kamu masih ingat, kamu pernah bilang ke aku, kamu cuma main-main sama aku? Sekarang baru nyadar terus balik cari aku. Bro, kalau bohong ya pilih alasan yang masuk akal dong. Ngaku kena kanker. Beneran kebukti ya? Semuanya gara kamu, aku sampai berani ngelakuin hal kayak gitu sama Wan. Wan. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu mau nikah sama aku juga siap nerima kamu. Ternyata, Ningwan emang gampang banget, ketemu siapa aja bilang mau nikah. Wan. Aku malah pengen kamu cepet-cepet mati sekarang juga. Semuanya gara-gara kamu. Aku sama Zoyun gak mungkin lagi. Penelitianku juga sudah hancur. Sekarang aku gak punya apa? Apalagi. Tapi kamu masih punya aku. Aku akan pakai sisa waktuku untuk nemenin kamu. Kali ini beneran serius. Satpam, usir 2 orang ini dari sini. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Gak usah panggil satpam. Aku akan pergi sendiri. Zoyun. Aku tahu kamu sudah tidak mencintaiku lagi sekarang. Tapi nggak apa-apa, aku akan menunggu. Aku akan pakai semua sisa uangku, pergi ke luar negeri buat bikin obat lupa yang sukses. Nanti pas aku berhasil, aku akan balik cari kamu. Kamu benar-benar gila. Wan. Pak Zhou, Nona Ning dan Tuan Zhang, kecelakaan mobil di bawah, Tuan Zhang meninggal di tempat. Apa? Ningwan, kamu masih ingat aku siapa? Ayo pergi. Mungkin ini memang takdir aku dan Ningwan. Ada yang mendapatkan kesempatan hidup baru,